Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan membagikan video pemanggilan pemain timnas Indonesia masih menuai kontroversi. Mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Kluivert disebut telah bohongi publik, karena tetap memanggil pemain yang memiliki minim menit bermain bersama klubnya. Begini penjelasannya. Kabar mengenai pemanggilan pemain Patrick Kluivert ke timnas Indonesia masih menuai kontroversi. Hal tersebut disebabkan nama-nama pemain seperti Nathan Chu Aon, Rafael Struijk masih tetap dipanggil padahal ia tidak memiliki menit bermain. Padahal dulu saat baru gabung ke timnas Indonesia, Patrick Kluivert mengatakan akan mencoret pemain-pemain yang minim menit bermain. Dari pandangan berbagai pengamat, hal ini menimbulkan kontroversi, karena banyak pemain timnas Indonesia yang minim menit bermain namun memiliki kualitas bagus. Ada pula yang memiliki banyak menit bermain namun kualitasnya gitu-gitu aja. Sebagai contoh, Justin Hubner jika dibandingkan dengan Asnawi. Meskipun menit bermain jauh lebih banyak Asnawi, namun secara kualitas Justin jauh lebih baik. Namun ada juga pemilihan Patrick Kluivert yang salah, di mana kini kualitas Rafael sangat menurun namun tetap selalu dipanggil. Padahal masih banyak pemain yang lebih berkualitas di Liga 1 seperti Beckham Putra dari Persib Bandung. Ada juga Nathan yang lagi menurun dalam performa hingga menit bermainnya namun tetap dipanggil. Secara kualitas banyak pemain Liga 1 yang lebih baik dari Nathan. Jadi alasan mengapa Nathan masih dipanggil Patrick Kluivert masih menjadi tanda tanya di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Namun, alasan pasti mengapa Patrick Kluivert tetap memanggil pemain yang memiliki menit bermain minim bersama klubnya, masih belum jelas kebenarannya. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa Patrick Kluivert memiliki cara tersendiri dalam melakukan pemanggilan pemain, jelang pertandingan melawan China dan Jepang pada bulan Juni. Mungkin alasan mengapa Patrick panggil pemain yang memiliki menit bermain minim bersama klubnya, seperti Rafael Struijk dan Nathan Chu Aon, adalah karena Patrick Kluivert menilai kualitas permainan yang dimiliki oleh kedua pemain tersebut bisa menjadi salah satu kekuatan bagi skuad Garuda menaklukkan dua tim tangguh di bulan Juni nanti. Meskipun keputusan dari Patrick Kluivert memanggil pemain-pemain yang memiliki menit bermain minim bersama klubnya mendapatkan sorotan dari penggemar sepak bola Indonesia, karena itu bertentangan dengan keputusan awal Patrick Kluivert, yang katanya akan prioritaskan para pemain yang memiliki menit bermain bersama klubnya yang akan ia panggil. Namun, sebagai seorang penggemar setia sepak bola Indonesia, hanya bisa memberikan pendapatnya, dan berharap tinggi agar keputusan dari pelatih kepala timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dalam memanggil pemain timnas Indonesia untuk jalani TC timnas Indonesia jelang persiapan menghadapi tantangan berat di dua laga penting bulan Juni mendatang, merupakan keputusan yang tepat dan akurat untuk tim Garuda bisa meraih hasil yang diinginkan. Terkait para pemain timnas Indonesia yang mendapat panggilan dari PSSI dan tim kepelatihan Garuda, diharapkan para pemain timnas Indonesia itu bisa memaksimalkan potensi yang mereka miliki, agar bisa siap 100% untuk menghadapi China dan Jepang bulan Juni nanti. Di mana panggilan pemain timnas Indonesia dari Patrick Kluivert ini untuk persiapan menghadapi China dan Jepang pada bulan Juni nanti, merupakan keinginan setiap pemain timnas Indonesia yang tidak mendapatkan panggilan. Seperti halnya Elkan Bagot, yang sekarang memutuskan untuk kembali ke tanah air, agar bisa memperkuat skuad Garuda bertempur di babak terakhir fase grup kualifikasi. Namun ia tidak mendapatkan panggilan dari tim kepelatihan Garuda dan PSSI, yang sudah umumkan 32 pemain timnas Indonesia yang akan jalani TC timnas Indonesia di Bali. Padahal Elkan Bagot tiba di Bali terlebih dahulu, bahkan sebelum para pemain panggilan timnas Indonesia lainnya tiba di Bali, dengan harapan tinggi agar Elkan mendapatkan panggilan pemain tersebut. Namun kenyataannya, Elkan tidak mendapatkan panggilan dari PSSI. Bahkan ia sempat sedih melihat daftar pemain panggilan dari PSSI itu, namanya tidak tertera pada daftar pemain panggilan tersebut. Meskipun demikian, hal itu tidak membuat Elkan frustasi. Ia bahkan tegaskan akan tetap berada di Bali untuk setia menunggu panggilan dari PSSI untuk bisa memperkuat skuad Garuda.
Dengan adanya keinginan kuat dari Elkan untuk bisa kembali bersama timnas Indonesia, diharapkan hal ini bisa menjadi salah satu pertimbangan bagi PSSI dan tim kepelatihan Garuda agar memberikan kesempatan kepada Elkan untuk bisa kembali merumput bersama timnas Indonesia, dan bisa berjuang keras untuk membantu timnas Indonesia meraih mimpinya untuk bisa tampil di Piala Dunia. Timnas Indonesia mulai berkumpul. Alex Pastor telah siapkan formasi 3-4-3, Eliano, Ole Romeni dan Lili Pali akan jadi mesin gol tim Garuda. Di waktu pelaksanaan training camp, TC, Timnas Indonesia yang kian mendekat, PSSI yang telah umumkan daftar pemain panggilan, berharap agar para pemain panggilan untuk bisa segera berkumpul di Bali, dan melakukan latihan serius bersama tim Garuda. Di mana jajaran staf kepelatihan Timnas Indonesia telah menentukan formasi tatanan skuad Garuda dengan matang, jelang persiapan menghadapi tantangan besar di dua laga penting melawan China dan Jepang pada bulan Juni mendatang. Terutama melawan China, Alex Pastor, selaku juru taktik Timnas Indonesia, telah mempersiapkan formasi tim Garuda dengan matang, yang akan membuat kesempatan Timnas Indonesia bisa kalahkan China semakin besar. Dengan skena permainan yang agresif, Alex Pastor dipastikan akan terapkan strategi 3-4-3 dengan Emil Audero sebagai kiper utama pengganti Maarten Paes. Selanjutnya, Alex Pastor dikonfirmasi akan tetap pertahankan trio bek tangguh Garuda, yaitu Rizky Ridho, Jay Izes dan Justin Hubner. Untuk lini tengah skuad Garuda, Alex Pastor akan tempatkan Tom Haye dan Joey Pelupesi sebagai motor penggerak timnas Garuda, dengan Kelvin Verdong di sisi kiri dan Kevin Dix di sisi kanan. Dengan harapan kedua sisi sayap Garuda ini, Verdong dan Dix bisa membantu penyerangan timnas Indonesia maupun membantu timnas Indonesia menjaga lini pertahanan skuad Garuda. Sedangkan untuk di lini depan skuad timnas Indonesia, Pastor akan tempatkan Ole Romeni, Eliano Reijenders dan Lili Pali sebagai trio penyerang skuad Garuda, dengan harapan tinggi agar ketiga pemain tersebut bisa menjadi salah satu opsi bagi Garuda, agar bisa membobol gawang China di pertemuan keduanya nanti. Dengan adanya Eliano dan pemain senior Lili Pali di kiri dan kanan Ole Romeni, diharapkan kedua pemain ini bisa membantu Ole Romeni dalam menciptakan peluang gol, dan menambah poin Indonesia di babak kualifikasi. Untuk Ole Romeni, yang merupakan seorang striker utama skuad Garuda, diharapkan bisa menjadi ujung tombak bagi skuad Garuda dalam perjuangannya meraih tiket masuk menuju ke Piala Dunia 2026. Meskipun Lili Pali yang mendapat panggilan dari Patrick Kluivert sebagai salah satu penyerang timnas Indonesia bersama Ole Romeni dan Eliano Reijenders, diragukan oleh para penggemar sepak bola Indonesia karena usianya yang tidak lagi muda. Diharapkan hal itu justru bisa menjadi motivasi tersendiri bagi Stefano Lili Pali, agar ia bisa membuktikan bahwa usia tidak menjadi halangan baginya untuk bisa menjadi striker Garuda, dan bisa menjadi satu-satunya pemain timnas Indonesia dengan usianya di atas 30 tahun, yang bakal mampu membawa Garuda terbang tinggi menuju kompetisi sepak bola tertinggi tingkat dunia. Diharapkan, dengan formasi tatanan pemain skuad Garuda menurut Alex Pastor ini, peluang untuk Indonesia bisa taklukkan China di kandang sendiri bisa terwujud. Mengingat, di pertemuan pertama, Indonesia harus mengalami kekalahan melawan China di kandang China. Sekarang, dengan kekuatan baru Indonesia dari berbagai sisi, mulai dari tim kepelatihan baru Timnas Indonesia, dan beberapa pemain keturunan berbakat yang bergabung memperkuat skuad Garuda, semoga di pertemuan keduanya nanti, Timnas Indonesia bisa mendapatkan hasil yang diinginkan. Terutama kemenangan melawan China, merupakan waktu yang ditunggu-tunggu tidak hanya para pemain dan pelatih, namun, para penggemar setia sepak bola Indonesia juga menantikan Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan saat menjamu China di SUGBK Juni nanti. Di mana kemenangan atas China ini, merupakan kemenangan penting bagi Timnas Indonesia bisa mengamankan tempatnya di pertempuran babak kualifikasi Piala Dunia, dengan Indonesia berhasil kalahkan China. Mimpi besar tim Garuda untuk bisa tampil gemilang di kejuaraan Piala Dunia tidak hanya akan menjadi mimpi, melainkan akan menjadi kenyataan. Segenap para penggemar setia Timnas Indonesia, pasti sangat menginginkan melihat para punggawa Timnas Garuda bisa bersinar di ajang bergengsi tingkat dunia,
dan berharap ini adalah waktu yang tepat bagi tim Garuda bisa mewujudkan impiannya itu.